Setelah Linle tanpa diduga diserang sekelompok penyihir peman yang bersembunyi di hutan ketika ia berniat menuju pegunungan binatang ajaib untuk mengumpulkan sejumlah harta. Linle pun yang mengetahuinya dan tak mau berurusan dengan kelompok penyihir pemana ini, memutuskan segera menggunakan mantra supersoniknya untuk meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimum, sehingga buat sosoknya pun secepat kilat pergi menghilang ke arah kejauhan. Dikarenakan ia tahu betul bahwa dirinya tak punya cara untuk menyerang kelompok penyihir pemana yang bersembunyi di hutan itu. Namun ketika Linle masih terus melakukan pelarian, bebek si tikus bayangan yang kali ini ada di bahunya pun tiba-tiba menggerutu memberikan bahasa isyarat padanya tanpa menanyakan mengenai gerangan dirinya yang mengapa melarikan diri, mengingat jika ia memerintahkannya untuk menyerang mereka, dipastikan dirinya akan dengan mudah membantainya. Saat Linle pun menyuruhnya untuk santuy, sebab ia merasa ini adalah perjalanan pelatihannya, dan ia harus mencoba menuntaskan semua masalahnya berdasarkan kemampuannya sendiri, sehingga empuannya pun menyuruh Bebe untuk tak khawatir akan hal itu, dikarenakan jika ia ingin berlatih dan bertarung sepertinya selama perjalanan, ia berjanji ketika mereka mencapai pegunungan binatang ajaib dan bertemu dengan sejumlah monster yang kuat, dirinya akan membiarkannya untuk sesuka hati melakukan buah kontam melawan mereka. Yang oleh karenanya setelah membuat perjanjian ini, Linle pun bergegas meningkatkan kecepatan perjalanannya menuju pegunungan binatang ajaib, dan pada saat ia hanya berjarak sekitar 10 km dari pegunungan, tiba-tiba hujan yang sangat deras pun turun membanjiri tanah, disertai suara gemuruh menggelegar terus-menerus terdengar dari langit. Tapi demikian itu tampaknya tak sedikit pun mengganggu perjalanan Linle, sebab ia menggunakan kemampuan pertahanan mantra perisai angin cukup tinggi di kepalanya untuk memungkinkannya memblokir hujan yang terus-menerus turun dari langit, sehingga setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, Linle pun bisa melihat sebuah pegunungan berliku panjang ketika berjalan ke arah utara tanpa akhir yang terlihat. Dengan barisan gunung ini secara virtual, membagi benua Yulan menjadi dua bagian, menjadikannya sebagai pegunungan barisan binatang ajaib. Apalagi barisan gunung ini terlalu besar, dan berdasarkan pandangan mata Linle, ia bisa melihat gunung ini tanpa batas, tampak seperti halnya dirinya melihat air tanpa batas di laut. Ya bahkan pria tua Dohring pun segera menampakkan batang hidungnya di sisi Linle dengan memuji pegunungan binatang ajaib ini yang merupakan gunung nomor 1 di benua, sehingga membuatnya secara penuh Shirin bertanya-tanya tentang berapa banyak binatang ajaib yang ada di dalamnya, maupun berapa banyak juga binatang ajaib yang memiliki tingkatan level tertinggi. Mengingat sudah lama sejak ia datang ke sini, dirinya belum pernah melihat lagi keadaan situasi di dalamnya. Sebelum kemudian beliau pun mengingatkan Linle agar berhati-hati ketika berjalan beberapa meter ke depan, dikarenakan ia bisa merasakan tepat di TKP rumput di depannya kemungkinan ada seekor binatang ajaib menunggunya, tanpa itu seperti seekor ular raksasa. Menyebabkan Linle pun yang mendengarnya tanpa sadar melirik ke area berumput di depan yang ukurannya hampir setengah tingginya. Dengan rumput tebal dan tinggi seperti itu benar-benar bisa menyembunyikan ular. Diikuti tindakan yang berdiri di sana sembari mulai menggumamkan serangkaian mantra dari mulutnya. Saat itu segera memunculkan sirgaya angin yang langsung menyebar ke segala arah sebelum akhirnya menghilang. Dengan ini dilakukannya untuk mencoba memindai sekitarnya, sebab secara umum penyihir dari peringkat ketiga sepertinya akan dapat merilis kemampuan mantra pengintai angin, tapi tentu saja semakin kuat penyihir tingkat 3 itu, semakin luas jugalah area mantra pengintai angin yang bisa dicakupnya. Mengingat mantra pengintai angin dari penyihir peringkat ketiga hanya akan mempengaruhi area sekitar puluhan meter di sekelilingnya, dan jika pengintai angin itu berasal dari penyihir peringkat kelima, dipastikan ia memiliki area jangkauan sekitar ratusan meter jauhnya, sehingga buat Linle pun merasa percaya diri akan dengan mudah melacak keberadaan mereka. Namun di sini pria tua Dohring pun mengingatkannya agar tak terlalu pede dengan kemampuan pengintaian anginnya itu, sebab beliau merasa binatang buas yang kuat bisa saja bersembunyi di bawah bumi, atau bahkan beberapa hewan buas tingkat tinggi bisa saja menyamarkan tingkat kekuatan mereka. Memungkinkan itu akan menyulitkannya selama perjalanan. Tapi demikian Linle pun menyuruh pria tua Dohring untuk tak memikirkan hal itu, sebab ia merasa selagi ada bebek si tikus bayangannya dipastikan semua binatang ajaib itu bisa diatasinya. Didasari atas binatang kecilnya itu sudah memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk bergegas menglanjutkan perjalanan, sembari dengan hati-hati mengamati sekitarnya. Di balik bebek di pundaknya juga bersemangat menatap ke 4 arah, saat keduanya perlahan melakukan perjalanan lebih dalam dan lebih dalam ke TKP pegunungan.
Diikuti pria Dohring pun juga memberitahukan lagi tentang informasi pegunungan ini dengan menyebutkan bahwa rentang pegunungan binatang ajaib ini memiliki panjang lebih dari 10.000 kilometer dengan lebar rata-rata ratusan kilometer. Saat di wilayah ratusan kilometer terluar, binatang buas kebanyakan peringkat rendah, dan jika mereka pergi lebih dari ratusan kilometer, mereka akan bertemu banyak binatang ajaib dari peringkat kelima dan keenam. Maupun jika mereka masuk lebih jauh ke dalam, mereka akan melihat banyak binatang dari tingkatan ke-7 sampai ke-9, dan mungkin bahkan binatang ajaib tingkat tinggi. Tapi demikian, ia merasa binatang itu sepertinya memiliki sifat barbar yang berbeda-beda. Dikarenakan mungkin binatang ajaib dari peringkat ke-9, ia merasa gabut akan berjalan-jalan di wilayah luar, dan beliau merasa jika Linle sangat sial karena bertemu dengan sekelompok besar serigala monster yang kuat itu. Dengan jika itu terjadi, kemungkinan besar ia akan merasakan kesialan yang mengerikan. Namun di sini Linle pun yang merasa muak mendengar semua informasi darinya, menyuruhnya untuk tak banyak ngebacrit, memberitahukan informasi itu didasari atas dirinya yang nyatanya sudah mengetahuinya. Setelah mendengar perkataan dari Linle, pria tua Dohring pun tak kuasanya melontarkan tawanya sembari mengelus janggut putihnya tanpa berani lagi berbicara. Dan setelah berjalan selama beberapa waktu di dalam pegunungan, Linle pun menyadari bahwa wilayah luar ini memang tak terlalu berbahaya saat ia mengerahkan beberapa kekuatan dengan kakinya, dan hampir seolah-olah ia mengambang, melompat di atas cabang pohon setinggi 7 atau 8 meter sembari dengan hati-hati melakukan pemindaian, menemukan sekitar ratusan meter jauhnya. Ada seekor babi hutan dengan tanduk tunggal sedang berjaga di sana, dan jika Linle tak memiliki titik pandang yang tertinggi, kemungkinan ia tak akan bisa melihat sosok babi ini. Apalagi ia juga tahu si babi ini merupakan binatang ajaib dari peringkat ketiga sekaligus makhluk berelemen bumi, maupun satu-satunya teknik yang dimilikinya adalah teknik tombak bumi. Dengan meskipun itu hanya binatang dari peringkat ketiga, setidaknya itu akan berfungsi untuk makan malamnya bersama Bebe, sehingga buahnya pun dengan cepat bergegas menangkapnya dan segera melemparkannya serta membanting kepalanya secara brutal ke tanah yang mengakibatkannya pun pada akhirnya mokat. Sebelum kemudian ia pun mulai membaginya menjadi beberapa bagian, lalu memegang kedua kaki si babi. Di balik pandangan ngiler dari Bebe yang tanpa tak sabaran memakan kaki babi itu yang menurutnya sangat lezat, sehingga buahnya pun menyarankan Linle dengan bahasa isyarat untuk dengan cepat memanggang babi itu menggunakan sihir elemen apinya. Tapi di sini Linle pun menolaknya. Didasari atas dirinya yang hanya memiliki sedikit sihir elemen api, maupun saat memanggang, ia merasa menggunakan suhu yang lebih tinggi dapat merusak cita rasa makanan, apalagi ketika ia awalnya diuji untuk bakat sihir. Dirinya nyatanya memiliki bakat yang luar binasa untuk kedua esensi unsur bumi dan angin, tanpa menunjukkan kehebatan sedikit pun oleh unsur api. Ia membuatnya pun merasa malas untuk menghabiskan waktunya hanya karena mengembangkan sihir elemen api. Lagi pula jika ia ingin kemampuannya dalam sihir elemen api untuk mencocokkan kemampuannya dalam sihir elemen angin dan buminya, kemungkinan ia harus menghabiskan 10 kali lebih banyak waktu pelatihan, dan dengan demikian ia biasanya hanya akan dengan santai memperbaiki sedikit sihir elemen api tanpa benar-benar memiliki niatan untuk menghasilkan beberapa bola api tanpa masalah. Sehingga setelah menuntaskan panggangan dua kaki babi hutannya, Linle pun masing-masing membaginya dengan Bebe, dan ketika merasakan kelezatan kaki babi itu, Bebe pun melontarkan isyarat pujiannya pada Linle atas teknik pemanggangannya. Tapi setelah menyantup habis kaki babinya, Bebe pun yang merasa kurang puas menunjukkan mode melasnya pada Linle tanpa memintanya untuk memberikannya panggangan babi lainnya. Namun demikian Linle pun tak merasa sedikit pun kasihan atas mode melas yang ditunjukkan Bebe, melainkan ia dengan tegas menyuruhnya untuk tak bertindak rakus, sebab ia merasa satu kaki babi hutan yang jauh lebih besar itu daripada bebek panggang nyatanya sudah cukup baginya untuk mengisi perutnya, hingga dua kaki lainnya adalah untuk bekal mereka selama melakukan perjalanan. Sehingga Mbonnya pun memutuskan untuk mulai bergegas menglanjutkan perjalanan. Dengan ketika terus melakukan perjalanan, pria tua Dohring pun lagi-lagi mengingatkan Linle saat melakukan perjalanan di dalam pegunungan binatang ajaib agar jangan mungkir jalur melalui duri dan meninggalkan jejak yang sudah ada sebelumnya.
melainkan yang terbaik adalah mengambil jalur alternatif, sebab kesalahan terbesar yang bisa dibuatnya di pegunungan binatang ajaib adalah terus membuat kebisingan, dikarenakan ini akan mengakibatkan banyak binatang ajaib memperhatikannya, apalagi jika ia dipaksa untuk membuat suara. Dirinya haruslah segera meninggalkan area tersebut, dan bahkan jika ia terluka, dirinya harus segera melakukan yang terbaik untuk menghentikan aliran darah. Dikarenakan bahwa darah itu akan menarik binatang juga, di dasar di atas hidung binatang ajaib itu jauh lebih sensitif daripada mereka manusia, menyebabkan Linley pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya sebelum kemudian memutuskan untuk dengan hati-hati berjalan melewati hamparan hutan di sekitarnya. Namun ketika terus melakukan perjalanan, ia pun tiba-tiba menghentikan langkahnya dan sontak terkejut menemukan ada 3 mayat pria dan 2 wanita tanpa diduga berjarak puluhan meter darinya, dengan masing-masing dari kelimanya tampak dalam kondisi yang sangat mengenaskan, sehingga buat Linley pun tanpa sadar menunjukkan kepucatan serta diraut wajahnya dengan tak berharap ia menemukan situasi mengerikan ini selama perjalanan. Tapi melihat ketakutan yang ditunjukkan Linley, pria tua Dorin pun segera muncul di sebelahnya dengan memberitahukannya bahwa kelima mayat itu seharusnya sudah makan beberapa hari yang lalu, dan berdasarkan kondisi menyeramkan luka yang dialami ketiganya, beliau pun menebak bahwa kelimanya seharusnya dibantai oleh seorang manusia secara solo, sebab selain berurusan dengan serangan binatang buas lokal di pegunungan binatang ajaib ini, setiap orang yang menjelajahinya juga harus berjaga juga terhadap serangan manusia lain. Menyebabkan Linley pun yang mendengarnya sontak menunjukkan rasa herannya, di balik sedikit amarah mulai tumbuh di dalam hatinya, dengan tak berharap sekelompok manusia akan saling menyerang satu sama lain, sehingga buatnya pun secara penisyirin menanyakan hal ini pada pria tua Dohring. Saat pria tua Dohring pun memberitahukan bahwa situasi itu memang sangat normal di pegunungan binatang ajaib, sebab sebagian besar manusia datang ke sini dengan harapan mendapatkan inti sihir, dan jika mereka membantai binatang ajaib saja, mereka hanya memperoleh 1 inti dan tak lebih. Tapi jika mereka membantai manusia dan mendapatkan tas penyimpanannya, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan beberapa inti sihir mereka, atau bahkan lebih yang akan sangat menguntungkan. Ya, bahkan pria tua Dohring juga mengingatkan Linley agar harus terus menunjukkan kehati-hatiannya selama melakukan perjalanan, dikarenakan berdasarkan apa yang dilihatnya, manusia yang membantai kelima orang ini haruslah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Apalagi jika diperhatikan pakaian kelima orang ini, keempatnya adalah prajurit, sementara 1 dari mereka adalah seorang penyihir, dengan mereka berlima terbantai pada waktu yang bersamaan oleh pukulan bersih melalui hati, dan ketepatan kejam dari serangan ini mengerikan. Tapi karena mereka tak tahu seberapa kuat kelima orang ini, sulit untuk memperkirakan kekuatan si manusia membantai mereka. Namun beliau pun memuji kelima orang ini yang mampu berani menghadapi bahaya pegunungan binatang ajaib, menunjukkan bahwa mereka tak lemah, sehingga dengan demikian pria tua Dohring pun mengingatkan Linley bahwa kemampuan si pembantai tak lebih lemah dari dirinya. Saat ia melontarkan teriakan kerasnya dan menggunakan lebih banyak kekuatannya daripada sebelumnya untuk melarikan diri ke belakang dengan kecepatan yang luar biasa, guna menghindari teratai es yang berasal dari King Yu. Tapi sayangnya tindakannya tampaknya sia-sia, dengan ia tetap tertekan cara menyuramkan di tanah seperti binatang mati, tanpa mampu bisa berdiri bahkan setelah beberapa saat yang lama. Sehingga buatnya pun tak pernah membayangkan, sebagai ketua dari benteng kayu hitam, maupun adalah seorang ahli dari alam mendalam langit, dirinya akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini, diikuti King Yu yang terus mengembangkan kemampuan teratai esnya lebih mengerikan dari sebelumnya, tanpa dengan jelas memberitahu semua orang bahwa ketua benteng kayu hitam sekalipun yang secara gagah memerintah sungai di wilayah timur, ia bisa saja membantainya selama dirinya mau, tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Ya, bahkan ketika teratai es kedua mekar, semua wajah para anggota benteng kayu hitam juga mengalami perubahan besar. Terkecuali tetua agung Suengji dengan ganas berdiri dan meraung kepada Yunce dengan suara tuirnya untuk menghentikan semua tindakan yang menghabisi Hemu Kingya, dikarenakan jika tidak, dirinya yang tuir ini akan mengancam maupun mengutus semua tindakannya. Tapi demikian Yunce pun yang mendengarnya segera membantahnya dengan balik mempertanyakan tindakan pembelaannya kepada Hemu Kingya yang cukup pilih kasih terhadap dirinya sebelumnya yang hampir saja dihabisinya, dan melihat wajah ketua klan Su Hengsan yang notabene sekarang telah menjadi ayah mertuanya serta Suling Er kali ini menjadi tunangannya, ia pun akan berpura-pura tak mendengarnya sebelumnya maupun mengampuni semua tindakannya.
Tapi jika dirinya kali ini berani berbicara sepatah kata pun lagi di hadapannya, ia pun mengancam akan meminta King Yu istrinya untuk tanpa ampun juga segera membantainya. Yang hal ini pun lantas membuat Tetua Agung Su Hengji mendengarnya, sontak menunjukkan bahwa dia diamnya di balik ketremoran hebat di tubuhnya. Saat ia dengan berat hati hanya terduduk lesu kembali di kursinya tanpa berani berbicara lagi, sebab ketakutan akan kematian adalah nalurianya sebagai tetua, dan ia biasanya hanya memerintahkan dengan kasar semua orang di klannya, sembari menikmati posisi menyendiri, tanpa pernah mengalami ancaman kematian yang sebenarnya. Sehingga buahnya pun tak pernah menyangka ini adalah pertama kalinya seumur hidupnya dirinya mengalami ancaman kematian pada seorang pemuda tengil di hadapannya. Namun lain halnya dengan ketua klan Su Hengsan. Di bawah ketakutan Su Hengji atas ancaman Yunce, beliau pun bisa dikatakan sangat santuy tanpa mengalami beban sedikit pun. Sebab ia tahu Hemu Qingya adalah musuh bebuyutannya, dan ia tak pernah bisa berbuat apa-apa terhadapnya selama kepemimpinannya, atau bahkan meminta bantuan Su Hengji sang tetua agung kocaknya, sehingga saat ini melihat Hemu Qingya dan pria tuir itu yang diam karena takut terpojok oleh Yunce, dirinya memiliki kesenangan luar binasa di dalam hatinya, sebelum kemudian beliau pun berjalan datang untuk menepuk bahu Yunce, dan memintanya yang disebutnya sebagai saudara Yun agar melepaskan saja Hemu Qingya dari jeratan teratai es yang mengurungnya. Sebab ia tahu meskipun Hemu Qingya itu merupakan pemimpin tercela, dirinya nyatanya masih memiliki reputasi luar binasa di wilayah Sungir sebelah timur. Dengan jika ia kali ini maukan di dalam klan Sunya, itu pada akhirnya akan agak merepotkan juga baginya, apalagi ia telah menderita cedera parah sekarang. Dan sepertinya dia tak memiliki kesempatan untuk pulih bahkan dalam waktu setengah tahun, sehingga empuannya pun menyarankannya agar membiarkannya membayar semua harga atas tindakannya lalu baru melepaskannya untuk pergi. Saat ini pun buat Yunce yang mendengarnya menunjukkan kesetujuannya, dan secara kocaknya menyuruhnya untuk memanggilnya sebagai Ceer, didasari atas dirinya yang sudah sah menjadi tunangan Suling Er putrinya. Sebelum kemudian ia pun menanyakan padanya mengenai gerangan harga seperti apa yang diinginkan ayah mertuanya itu untuk dibayar oleh Hemu Qingya. Namun ketika Yunce baru saja melontarkan pertanyaan ini, Hemu Qingya pun yang mendengar percakapan antara keduanya mulai menunjukkan sedikit kepanikannya. Sebelum kemudian ia pun yang tahu niatan bayaran yang dilontarkan Su Hengsan, dengan cepat mengambil cincin spesial dan melemparkannya kepada ketua klan Su itu tanpa mengatakan sepatah kata pun, sebab untuk menyelamatkan hidupnya, ia tak punya pilihan untuk melunakkan dan menyerahkan harga di depan mata semua orang. Menyebabkan Su Hengsan pun yang melihatnya segera mengambil cincin spesial itu dan menyapu dengan kekuatan yang mendalam untuk memeriksanya. Menemukan ada 3 tumpukan besi dalam awan ungu di sana, serta dengan kelangkan besi dalam awan ungu. Ini praktis merupakan hasil panen klan benteng kayu hitam selama setahun penuh, sehingga membuatnya pun tak kuasa menunjukkan rasa puasnya. Tapi demikian pasca menerima cincin spesial itu, Su Hengsan pun tiba-tiba menunjukkan sikap tegasnya, mengepreng Hemu Qingya untuk tak bisa pergi dari klannya. Melainkan ia memerintahkan para pengawalnya untuk menangkapnya dan mengurungnya di penjara bawah tanah klan, sehingga membuat Hemu Qingya pun yang mendengarnya sontak jatuh pingsan. Dengan kedua pengawal segera membantunya berdiri dan membawanya ke penjara bawah tanah. Setelah Su Hengsan memberikan hukuman pada Hemu Qingya, Yunce pun tak kuasa menghela napas lega di dalam hatinya. Di balik pandangan matanya menatap King Yu dengan mata dipenuhi rasa syukur. Sebab ia tak menyangka bininya itu akhirnya kembali pulih seperti sedia kala, masa sebelumnya mengalami kondisi pingsan kehilangan sejumlah energi di dalam tubuhnya. Dan selain itu pada saat ia bertemu dengan Suling Er, seluruh dunianya tampaknya dipenuhi dengan suasana deja vu kenangan indah melankolis. Saat dikombinasikan dengan status Suling Er, orang dapat membayangkan bahwa ia pada saat itu pasti telah mengalami perubahan besar dalam keluarganya, maupun ia tak pernah tahu dari awal sampai akhir hanya bencana seperti apa yang ditemui keluarganya. Tapi bila Suling Er yang manja tak terkendali dan riang gembira hari ini, ia tak pernah ingin sosoknya mengulangi kehidupan suram yang pernah dimilikinya di masa lalu, sehingga akibatnya ia hanya bisa meminjam kekuatan OP dari King Yu hari ini dan menggunakan kata-kata serta tindakan kejamnya untuk membantu klan Sunya membangun kekuatan yang menakutkan, menciptakan pasar pendukung kuat untuk semua orang yang memiliki niat jahat terhadap klannya. Ia meskipun mengandalkan reputasi jangka pendek, dengan harapan bahwa klannya tak akan jatuh ke nasib sebelumnya terlalu naib, sehingga ini adalah satu-satunya hal yang hanya bisa dilakukan Yunce. Ia bahkan selama masalah ini, Yunce secara kasar mendapatkan pemahaman tentang sifat dari Su Hengsan,
sebab jelas pria ini adalah orang yang jujur, sederhana, rajin menabung, dan menaruh banyak kasih sayang di dalam hatinya. Tapi demikian ia juga nyatanya bukan pemimpin klan yang baik, dan tak sengit atau memiliki tekad cukup dengan cara ia melakukan sesuatu. Dikarenakan jika tidak, seseorang seperti tetuanya tak mungkin akan merajalela di wilayah klannya. Ya meskipun ia sudah mencapai langkah ini dan Su Hengyu telah mengkhianati klannya, Yunce bisa membayangkan cara ia akan memperlakukan masalah ini masih tak akan sangat menentukan. Sebab bagaimanapun juga, Su Hengyu adalah saudara laki-lakinya maupun ada banyak karakter lebih tua yang mendukungnya. Namun ketika Yunce masih memikirkan hal ini, Ling Er kecil pun dengan manja datang ke hadapannya untuk menggenggam tangannya di balik tatapan bingungnya. Sebelum kemudian ia pun secara kepo menanyakan padanya mengenai gerangan apa itu arti kata tunangan berdasarkan percakapan yang tadi dibicarakannya dengan ayahnya. Yunce pun secara kikuk memberitahukan bahwa itu berarti ketika dirinya tumbuh, ia akan menikah dengannya serta menjadi istrinya, seperti contohnya kakak perempuan King Yu cantik yang dilihatnya sebelumnya. Selain itu ketika Ling Er juga menanyakan padanya tentang apa itu arti istri, Yunce pun juga memberitahukan bahwa itu artinya hanya ia yang bisa memanggilnya ayang, dan setelah dirinya menjadi istrinya, maka mereka akan bersama selamanya untuk menemani satu sama lain, saling menjaga melindungi sesama, dan membuat satu sama lain bahagia, maupun melakukan semua hal yang membuat mereka bahagia bersama selamanya. Sehingga dengan demikian, ia pun menanyakan pada Ling Er mengenai gerangan dirinya, yang apakah bersedia untuk menjadi istrinya ketika ia sudah dewasa. Ling Er pun yang mendengarnya secara polos hanya mengangguk mengiyakannya, didasari atas dirinya yang sangat suka berada bersamanya. Namun merasa cemburu melihat percakapan Bagong membahas peristrian antara Yunce dan Ling Er, King Yu yang sedari tadi terus menunjukkan mode diamnya pun mulai bereaksi dengan secara kikuk menanyakan pada Yunce mengenai semua perkataannya itu yang apakah memang serius. Mengingat dengan usia bocil Ling Er itu terbilang cukup kocak untuk memberitahukan semua hal Bagong ini padanya. Yunce pun yang mendengarnya segera membenarkannya, sebab ia benar-benar serius dengan semua perkataannya maupun mempunyai alasan tersendiri. Dan selain itu karena ini hanyalah sebuah mimpi, maka ia bertekad akan membiarkannya menjadi seindah fantasi, sehingga empuannya pun sedikit melontarkan godanya pada King Yu yang disebutnya sebagai istri, dikarenakan sebelumnya ia begitu sangat mematuhi semua perintahnya, menyebabkan King Yu pun yang melihatnya hanya menunjukkan raut wajah juteknya, dengan bilang bahwa semua tindakan itu dilakukannya atas dasar kekuatan yang dimilikinya sekarang seharusnya menjadi miliknya, dan jika ia ingin menggunakannya maka dirinya tak akan menolak serta bersedia mengikuti semua perintahnya. Yang hal ini pun lantas membuat Yunce mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan mengetahui kemajuan yang dialami King Yu terlalu mengerikan. Dengan jika kemajuannya terlalu besar maka mungkin ada masalah ketidakstabilan dunia. Yunce pun menawarkan pada King Yu untuk menemaninya kembali ke Pavilion Naga guna menyelaraskan auranya sejenak bertujuan menghindari serangan balik yang mungkin tertinggal di dalam tubuhnya. Tapi di sini King Yu pun memilih untuk menolaknya dengan merasa dirinya bisa kembali sendiri tanpa bantuan darinya. Ia membuatnya pun mempersilahkan Yunce untuk bermain dengan Ling Er. Menyebabkan Yunce pun hanya bisa mengikuti kemauannya, dan setelah memperingatkannya untuk berjaga-jaga, ia pun memutuskan untuk membawa Ling Er pergi. Mengingat bagaimanapun juga, ia berjanji padanya bahwa setelah King Yu terbangun, dirinya akan terus bermain dengannya, sehingga ketika berada dalam perjalanan, Yunce pun menanyakan pada Ling Er mengenai gerangan kemanakah ia ingin pergi dan bermain. Saat Ling Er pun bilang bahwa ia ingin bermain di sebuah hutan bambu di belakang wilayah istananya, sebab di kaki gunung ada hutan bambu besar yang paling disukainya karena banyak hembusan angin di sana. Hanya saja ayahnya berkata bahwa banyak binatang buas yang berbahaya bisa muncul di sana, dan ia tak pernah membiarkannya pergi ke sana sendirian. Ya bahkan itu adalah daerah besar yang ditutupi dengan hutan bambu yang membentang sampai ke kaki gunung di kejauhan, saat warna hijau jamrut yang lebat membanjiri seluruh area itu, dan bersama dengan gemerisik dedaunan bambu, ranting-ranting bambu yang lebat maupun gelombang angin menyegarkan yang tak henti-hentinya. Itu membuat semua orang menjadi sangat santai dan riang, maupun ini adalah tempat favorit Ling Er, dan setiap kali ia datang ke sini, rasanya seperti dirinya menjadi seorang peri, serta ia akan melupakan semua hal yang tak menyenangkan. Dengan jika ia tumbuh di masa depan, dirinya pasti akan menempatkan keluarganya di dalam hutan bambu, sehingga ketika sampai di sana, Yunce pun tiba-tiba teringat akan sosok kekasihnya Su Ling Er di masa lalu.